Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono di Express Financial Planning. Dan di video kali ini saya akan membicarakan kepada Anda tentang yang namanya bagaimana cara kita mengelola risiko atau sebut dengan risk planning. Teman sekalian, kira-kira kenapa kita harus mengelola yang namanya risiko? Karena yang namanya risiko itu bisa terjadi kepada kita setiap saat tanpa kita duga. Contoh sederhana, saat ini ketika saya sedang membuat video ini bisa saja terjadi resiko. Misalkan saya kesetrum dari lampu yang ada di sebelah kiri sebelah kanan saya, ataupun saya tertimpa dan lampu tersebut kena saya, ataupun tiba-tiba bisa juga langit-langit ini menjadi rubuh karena gempa dan seterusnya. Ataupun dimanapun Anda berada, Anda lagi pergi berkendara dan seterusnya, resiko selalu menghampiri Anda. Nah teman sekalian, maka kita harus sadar hidup ini penuh dengan yang namanya resiko. Dan kalau kita perhatikan, ketika resiko itu terjadi pada diri kita bisa kategorikan menjadi dua jenis resiko. Yang pertama adalah resiko yang dampaknya kecil terhadap keuangan kita, dan yang kedua adalah resiko yang dampaknya besar terhadap keuangan kita. Nah, contohnya apa teman sekalian? Yang disebut dengan low impact atau high impact ini. Low impact ini tadi adalah ketika resiko terjadi dampaknya kecil atau tidak signifikan terhadap kondisi keuangan kita. Contohnya misalkan kita sakit. Sakitnya hanya ringan-ringan saja. Misalnya hanya sakit flu, sakit batuk gitu ya. Kemudian kita ke dokter, mungkin menghabiskan mungkin 50.000, 100.000 gitu ya. Atau kita tidak ke dokter, mungkin kita hanya membeli obat di toko obat ya, atau di minimarket kita beli obat, kemudian kita minum obat, kemudian kita bisa sembuh. Itulah contoh yang namanya resiko yang low impact. Atau kita kehilangan handphone kita harus mengganti handphone yang baru, juga disebut dengan low impact. Kemudian contoh yang lainnya, ketika rumah kita atapnya bocor, mungkin kita harus perbaiki. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan, kemudian sebulan, 2 bulan kemudian kita mendapatkan pekerjaan yang baru, itu juga bisa disebut dengan low impact. Atau mungkin saat ini Anda yang mengalami kondisi tidak nyaman dengan COVID-19 ini, mungkin di antara Anda ada yang pembayaran gajinya agak tertunda ataupun tidak terima 100% sesuai dengan yang Anda dapatkan setiap bulannya. Kemudian berikutnya adalah contohnya adalah piutang bisnis yang tidak bisa tertagih. Teman sekalian, inilah contoh-contoh yang disebut dengan low impact. Kenapa saya sebut dengan low impact? Karena sebenarnya ini resikonya tidak signifikan terhadap keuangan kita. Kemudian kita lihat yang namanya high impact. High impact itu sekali lagi yang dampaknya besar bagi keuangan kita dan juga mungkin bisa menyebabkan kebangkrutan keuangan terhadap keluarga kita ataupun keuangan pribadi kita. Contohnya apa yang disebut dengan high impact adalah sakit. Sakitnya tidak seperti yang awal tadi hanya sakit flu biasa, cukup dengan ke klinik atau ke dokter biasa, tapi sakitnya adalah sakit parah dan sakitnya sakit kritis. Misalkan kena cancer, ya, kena stroke, serangan jantung dan yang lain-lainnya yang mungkin perlu biaya pengobatan yang luar biasa besarnya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang keuangannya bangkrut hanya gara-gara dia harus membayar biaya pengobatan dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian contoh yang high impact lagi, misalnya ada terjadinya kematian. Ya, kematian kepada siapa? Kematian kepada seorang kepala keluarga, penghasil income buat keluarga. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia tidak bisa lagi mendapatkan income dan keluarganya juga tidak mendapatkan income untuk biaya hidup mereka. Itulah contoh high impact. Kemudian kecelakaan berat gitu ya. Kecelakaan berat mungkin terhadap diri Anda yang mengakibatkan mungkin terjadi kematian pada diri Anda ataupun cacat tetap pada diri Anda sehingga Anda tidak dapat bekerja kembali. Atau kecelakaan berat tidak hanya pada diri Anda tapi juga pada kendaraan Anda ya, di mana kendaraan Anda depannya hancur lebur, belakang juga hancur lebur ya, sehingga untuk memperbaikinya mungkin nilainya sama ketika Anda harus membeli mobil yang baru. Kemudian contoh yang lain lagi yang high impact adalah terjadi kebakaran terhadap rumah Anda ataupun terjadi bencana alam. Ini contoh adalah resiko-resiko yang terjadi pada kita yang dampaknya signifikan ataupun bisa menyebabkan kebangkrutan pada diri kita masing-masing. Nah teman sekalian, dengan lihat dua contoh ini mungkin Anda bisa memilah-milah gitu ya. Mungkin bagi Anda low impact, mungkin bagi orang bisa sebut sebagai high impact. Mungkin bagi orang high impact, mungkin bagi Anda cukup menjadi low impact. Setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi bagaimana cara kita mengendalikannya? Bagaimana cara kita mengelolanya? Kita harus kelola dengan dua istilah sebagai berikut ini. Yang pertama, cara mengelolanya adalah jika resiko bisa Anda tanggung sendiri, maka Anda cukup punya yang namanya dana darurat. Dan ketika Anda mengatakan Anda tidak sanggup menanggung resiko sendiri, kalau itu terjadi, maka Anda harus punya yang namanya asuransi. Jadi teman sekalian, bicara tentang perencanaan keuangan yang namanya risk planning, yang Anda harus siapkan ada dua. Yang pertama adalah apa? Dana darurat.
untuk mengatasi kalaupun terjadi resiko yang bersifat low impact. Dan yang kedua, Anda harus punya apa? Anda harus punya yang namanya asuransi untuk mengatasi kalau terjadi resiko-resiko yang high impact bagi kehidupan keuangan Anda. Nah, sekarang mari kita lihat yang namanya dana darurat. Kira-kira berapa sih yang harus kita punya? Dana darurat yang harus kita punya itu setiap keluarga itu relatif tergantung karakteristiknya. Kalau seandainya single tanpa tanggungan, maka dana daruratnya sebenarnya di angka 2 sampai dengan 4 kali sudah cukup. Tetapi ketika orang sudah menikah dan punya anak 2, maka dana daruratnya harus punya 2 sampai dengan 9 kali pengeluarannya. Dan sebaliknya buat mereka yang mungkin sebagai pengusaha atau yang pekerja tidak tetap, harus punya dana darurat 6 sampai dengan 24 kali pengeluaran. Nah, teman sekalian, inilah yang Anda harus punya. Karena kalau Anda tidak punya dana darurat, bisa-bisa hidup Anda jadi gawat darurat. Nah, kira-kira di mana menyimpan dana daruratnya? Dana darurat ini bisa Anda simpan 1 sampai 2 kalinya ya di dalam yang namanya tabungan. Maksud 1-2 kali itu seperti ini. Misalkan Anda sebagai orang yang statusnya menikah, punya anak 2 misalkan. Maka harus punya dana darurat berapa? 2 sampai dengan 9 kali pengeluaran. Katakanlah Anda punya yang namanya dana darurat sekarang punya 6 kali pengeluaran. Oke? Maka 2 kali pengeluarannya Anda simpan di yang namanya tabungan. Kemudian sisanya 4 Anda bisa belikan dengan bentuk logam mulia, atau bisa Anda belikan juga dengan reksadana pasar uang. Ya, di mana instrumen-instrumen investasi ini masih relatif liquid dengan resiko yang juga relatif rendah, tetapi juga bisa memberikan keuntungan yang juga relatif lebih tinggi daripada Anda hanya taruhnya uang Anda di tabungan saja. Nah, teman sekalian, inilah yang disebut dengan dana darurat. Sekali lagi, Anda harus punya dana darurat. Hati-hati, orang yang tidak punya dana darurat, hidupnya bisa gawat darurat. Kemudian berikutnya lah Anda juga harus punya asuransi. Kira-kira asuransi apa yang harus punya? Yang pertama, kita lihat dulu kategori asuransi itu ada 2. Yang pertama adalah asuransi jiwa, yang kedua adalah asuransi umum. Asuransi jiwa, apakah Anda harus punya? Jawabannya tergantung. Kalau Anda sebagai kepala keluarga dan penghasil income buat keluarga, atau Anda menanggung orang tua Anda, maka Anda wajib harus punya asuransi jiwa. Tetapi kalau istri Anda yang mungkin hanya ibu rumah tangga, atau anak-anak Anda yang masih sekolah, maka bisa dipastikan mereka tidak memerlukan asuransi jiwa. Tetapi mereka perlu apa? Semua orang perlu yang namanya asuransi kesehatan. Mulai dari baru lahir sampai dengan usia lansia dan sebelum meninggal pun orang perlu yang namanya asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan ini mutlak sifatnya harus punya. Kemudian juga opsional adalah asuransi sakit kritis. Kemudian Anda mungkin juga memikirkan kalau memang diperlukan punya asuransi kecelakaan diri, asuransi cacat total tetap, dan juga Anda mungkin memikirkan perlu yang namanya adalah asuransi kendaraan, kebakaran, ataupun asuransi perjalanan ketika Anda melakukan traveling. Yang wajib Anda punya adalah jiwa dan kesehatan. Jiwa tadi juga dengan ada beberapa kriteria, tapi yang lainnya sakit kritis ke bawah itu sifatnya adalah opsional yang kita rekomendasikan juga Anda pikirkan. Kemudian, di mana Anda bisa beli asuransinya? Anda bisa beli asuransi di asuransi term life. Adalah asuransi jiwa generasi pertama yang preminya paling murah. Kemudian Anda juga bisa beli asuransi whole life, asuransi yang mengcover diri Anda seumur hidup. Anda juga bisa memberi asuransi endowment, adalah asuransi yang bersifat berjangka pada waktu periode tertentu di mana ada nilai tunai yang bisa Anda ambil dan nilai tunainya sudah pasti besarannya. Kemudian Anda juga bisa ambil asuransi di unit link. Ya, unit link ini sebenarnya mirip dengan endowment, hanya bedanya kalau endowment itu besar nilai tunai sudah pasti, tetapi kalau di unit link nilai tunai yang Anda dapatkan tidak pasti. Jadi, sekali lagi, Anda beli asuransi bisa di mana saja dan Anda bisa gabung-gabungkan. Ya, asuransi jiwa plus dan kesehatan, misalkan Anda beli di term life juga bisa, Anda jiwa plus kesehatan, mungkin Anda beli unit link juga bisa, atau Anda mau beli terpisah-pisah juga silakan sesuai dengan preferensi Anda masing-masing. Nah, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan pertama adalah Anda tentukan berapa dana darurat yang harus Anda miliki saat ini. Lihat karakteristik keluarga Anda. Apakah Anda masih jomblo? Sudah menikah belum punya anak 1, anak 2, atau lebih dari 2? Atau Anda seorang self-employee atau seorang pengusaha, Anda cek berapa dana darurat yang harus Anda miliki. Kemudian yang kedua, tugas Anda adalah Anda hitung berapa kebutuhan asuransi yang juga harus Anda miliki.
Apakah Anda perlu asuransi jiwa? Kalau iya, hitung berapa uang per tahun harus Anda miliki. Kemudian kalau Anda mengatakan saya tidak perlu asuransi jiwa, saya perlu asuransi kesehatan, hitung berapa asuransi kesehatan yang Anda perlukan. Kemudian tugas berikutnya dan target Anda adalah di risk planning ini Anda harus punya dana darurat sesuai dengan kriteria tadi paling lambat 2 tahun dari sekarang. Itu adalah goal Anda. Target Anda, artinya kalau belum nyampe kondisi ideal tadi, Anda punya waktu 2 tahun untuk membuatnya menjadi ideal. Kemudian yang berikutnya adalah Anda cek dan Anda pastikan target Anda adalah Anda punya asuransi jiwa. Ya, sekali lagi kalau Anda memang memerlukan asuransi jiwa, tetapi Anda wajib pastikan Anda punya yang namanya asuransi kesehatan. Anda bisa beli dari yang asuransi kesehatan sosial seperti BPJS dengan harga yang relatif terjangkau, atau kalau Anda merasa tidak cukup, Anda harus beli asuransi kesehatan swasta sesuai dengan kebutuhan dan juga lifestyle Anda. Nah, sekalian, inilah yang namanya risk planning dan inilah hal yang harus Anda lakukan dan inilah target yang Anda harus dapatkan di masa yang akan datang. Berikutnya kita akan bahas di pilar ketiga tentang yang namanya investment planning. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi dengan saya. Bye-bye.